William, yang semakin terdesak oleh kenyataan bahwa Salma benar-benar ingin mengakhiri pernikahan mereka, mulai menunjukkan sisi protektifnya yang ekstrem. Ia kemudian mendatangi Argo dan memperingatkan pria itu dengan nada serius dan tajam. Dalam pembicaraan mereka, William mengingatkan kembali perjanjian yang pernah dibuat secara diam-diam, sebuah kesepakatan tak tertulis antara dua pria yang sama-sama memiliki perasaan terhadap wanita yang sama selama proses perceraian antara William dan Salma belum selesai secara resmi. Argo tidak boleh mendekati Salma dalam bentuk apapun, baik secara emosional maupun fisik. Bagi William, Salma masih menjadi istrinya secara hukum. Ia merasa punya hak untuk melindungi batas-batas itu, bahkan jika Salma sendiri telah kehilangan rasa. Dan menurutnya, tindakan Argo yang terus berada di sekitar Salma, memberikan bantuan, bahkan menawarkan tempat tinggal sementara, sudah melewati batas yang ia anggap pantas. Argo, meskipun tidak gentar, tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang mulai melangkah lebih jauh. Ketertarikannya pada Salma bukan lagi sekadar perhatian biasa, ia ingin lebih dari sekadar menjadi tempat bersandar. Namun peringatan dari William menjadi sinyal tegas bahwa situasi ini tidak akan mudah. Ketegangan di antara keduanya pun memuncak. Ini bukan hanya tentang Salma, tapi tentang harga diri dan pengaruh. William tidak siap melihat Argo mengambil posisi yang dulu menjadi miliknya, apalagi saat ia masih berjuang untuk menyelamatkan rumah tangganya. Bagi William, Argo sudah terlalu lancang. Namun pada akhirnya, ini bukan lagi soal kesepakatan diam-diam antara dua pria. Salma lah yang akan memutuskan kemana hatinya akan berlabuh. Dan semakin mereka saling menekan, semakin Salma merasa tidak ingin dimiliki oleh siapapun, karena yang ia butuhkan sekarang bukan perlindungan dari siapapun, tapi kendali penuh atas hidupnya sendiri. Suasana di antara Salma, William, dan Argo menjadi semakin rumit. Salma yang awalnya diam dan berusaha menjaga jarak dari keduanya, akhirnya tak bisa lagi menahan kegelisahan di hatinya. Dalam suasana yang serius dan penuh tekanan emosional, Salma memilih untuk bicara bukan sebagai istri William atau sebagai teman dekat Argo, tetapi sebagai seseorang yang merasa dikhianati oleh permainan dua pria yang mengaku mencintainya. Dengan suara tenang namun tajam, Salma menatap keduanya dan mempertanyakan tentang perjanjian yang diam-diam dibuat tanpa sepengetahuannya. Ia merasa diperlakukan seperti objek yang bisa diatur, dibatasi, dan diperebutkan di balik layar, seolah-olah haknya untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri diabaikan. Apa maksud kalian membuat kesepakatan di belakangku? Siapa yang memberi hak pada kalian untuk mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh mendekatiku? Pertanyaan itu mengguncang William dan Argo. Argo terlihat terdiam, sementara William berusaha menjelaskan bahwa itu semua dilakukan untuk menjaga batas, untuk menghormati proses yang sedang berjalan. Namun penjelasan itu tak bisa menenangkan hati Salma. Bagi Salma, bukan soal siapa yang lebih cepat atau lebih dulu mencintainya, tapi soal kejujuran dan penghargaan atas dirinya sebagai pribadi. Ia tidak ingin dijaga oleh aturan yang dibuat tanpa dirinya. Ia ingin didengar, dihargai,
dan diberi ruang untuk menentukan sendiri jalan hidupnya tanpa perjanjian yang bersifat mengatur relasi hatinya. Momen itu menjadi titik balik. Salma menyadari bahwa selama ini ia terus dikelilingi oleh harapan-harapan orang lain terhadap dirinya. William ingin ia kembali, Argo ingin menjadi pelindung baru, dan orang-orang sekitarnya sibuk menekan agar ia tidak bercerai. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar menanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Dengan langkah pasti, Salma memilih untuk menjauh sejenak dari keduanya. Ia butuh waktu dan ruang, bukan lagi janji atau pengakuan. Dan baik William maupun Argo kini mulai menyadari bahwa memperebutkan hati Salma tidak akan berarti apa-apa jika Salma sendiri belum merasa merdeka dalam memilih. Hujan malam itu turun tanpa henti, mengguyur halaman tempat Salma tinggal sementara. Di balik gemuruh hujan dan gelapnya langit, William kembali datang basah kuyup, tanpa payung, dengan wajah penuh harap dan penyesalan. Suaranya lirih namun memohon, nyaris putus asa. Ia meminta satu kesempatan lagi, meyakinkan bahwa perasaannya tulus dan ia telah berubah. Baginya, hujan deras bukan halangan untuk menunjukkan kesungguhannya. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta yang terlalu memaksa tak lagi terlihat tulus tapi justru membuat orang yang dicintai merasa terpenjara. Itu meninggalkan Salma yang berdiri sendiri di tengah ruangan yang baru saja diperbaiki. Namun di balik kepergian William, ada kekosongan yang terasa. Karena meski sudah mengusirnya, Salma pun tidak bisa menutupi perasaannya. Di dalam dirinya ada kerinduan, ada sisa cinta, namun semuanya terkubur di bawah rasa kecewa yang terlalu dalam. Ia tidak membenci William, tapi ia tidak bisa mencintainya seperti dulu.